Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum legislatif pada siang hari ini. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli, dan pengesahan alat bukti. MK akan menyidangkan 19 perkara PHPU legislatif pada hari ini. Sidang pembuktian dibagi dalam 3 panel, yakni panel 1 dipimpin Ketua MK Soehartoyo, panel 2 dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan panel 3 dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Perkara apa saja yang menarik perhatian publik pada sidang MK pada siang ini? Kita akan bergabung bersama rekan Valeri Budianto. Selamat siang Valeri, apa agenda sidang pada hari ini? Ya, Valen dan juga Gemma, agenda persidangan PHP Pileg hari ini di hari terakhir pembuktian adalah pembuktian berupa memeriksa keterangan saksi dan juga ahli, serta memeriksa dan juga mengesahkan alat bukti tambahan. Total ada 19 perkara yang disidangkan hari ini, di mana sama seperti hari-hari sebelumnya, total ada 3 panel, 3 ruangan yang dibuka untuk menyidangkan perkara dan terbagi dalam 3 sesi yang berbeda. Khusus hari ini untuk sesi pertama dimulai di pukul 8 waktu Indonesia Barat dan saat ini telah berakhir. Untuk sesi pertama, sesi kedua nanti akan dimulai usai salat Jumat sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk sesi terakhir, sesi 3 di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Khusus Partai Nasdem, hari ini total ada 3 perkara PHPU Pileg yang disidangkan. Yang pertama berasal dari Provinsi Papua yang saat ini telah rampung, kemudian yang kedua adalah Provinsi Papua Pegunungan yang nanti akan disidangkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan untuk selanjutnya adalah Provinsi dari Sulawesi Tengah yang sama juga akan disidangkan di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, mengingat untuk agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli, saksi, dan juga pengesahan alat bukti tambahan, total ada sebanyak 1 ahli dan juga 3 saksi yang dihadirkan oleh pemohon, yaitu Partai Nasdem untuk Provinsi Papua. Untuk ahli yang dihadirkan tentunya menjelaskan terkait dengan apa yang diketahui sesuai dengan keilmuannya masing-masing, dan juga untuk saksi-saksi adalah mereka yang melihat secara langsung bagaimana proses pemungutan suara hingga perhitungan suara TPS di masing-masing TPS provinsi bersangkutan. Untuk ahli yang dihadirkan, satu adalah ahli atas nama Iputu Gusti Arta yang tadi sempat menjelaskan terkait dengan bagaimana mekanisme perhitungan suara ini harus dilangsungkan selama pemilihan legislatif. Salah satunya adalah melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang. Yang di-highlight, yang dititikberatkan adalah bagaimana formulir D hasil tersebut harus di-print terlebih dahulu, kemudian dicocokkan dan juga diberikan kepada saksi sebelum nanti akan diberikan hasilnya kepada pihak selanjutnya, rekapitulasi selanjutnya, yaitu yang berada di provinsi kecamatan. Nah, kemudian juga untuk saksi-saksi yang dihadirkan total ada 3. Yang pertama adalah dari Komite Saksi Nasional Partai Nasdem KSN, kemudian juga ada saksi dari distrik Sentani dan juga kabupaten, serta saksi dari pihak provinsi, di mana dari saksi-saksi tersebut ini keterangannya dicocokkan dengan pihak-pihak terkait yang dihadirkan, yaitu ada dari pihak Bawaslu yang ternyata membenarkan dalam proses rekapitulasi berjenjang yang berlangsung dari hasil pengawasan Bawaslu memang menemukan bahwa ada suara-suara dari Partai Nasdem ini yang pindah ke partai-partai lain, dan hal ini juga sesuai dengan pengakuan dari PPD Panitia Pengawas Distrik yang membenarkan bahwa pihaknya ini tidak mencetak maupun memberikan formulir D hasil kepada saksi-saksi sebelum rapat pleno distrik ini digelar, sehingga saksi-saksi ini terkesan dipaksa untuk langsung menandatangani begitu rapat pleno dimulai dan tidak diberikan waktu untuk melakukan pemeriksaan dan juga pencocokan hasil dari rekapitulasi suara ini. Nah, kemudian juga selain mendengarkan keterangan dari saksi, total juga ada alat bukti yang disahkan. Total ada 232 alat bukti yang masuk dan nanti berhasil untuk disahkan dan juga dipertimbangkan oleh ketiga majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Untuk Provinsi Papua, Ketua Majelis Hakim adalah Saldi Isra, dan nanti mengingat hari ini adalah hari terakhir untuk pembuktian, berarti RPH ini akan dimulai nanti mulai hari Senin 3 Juni mendatang, dan pihak dari kuasa hukum pemohon DPP Nasdem ini percaya bahwa memang apa yang berhasil dibuktikan selama persidangan pembuktian selama ini berhasil untuk mengembalikan total sebanyak 14.000 sekian suara Partai Nasdem ini yang hilang, dan juga diharapkan dapat menambah 1 kursi lagi perolehan suara Partai Nasdem khususnya di Provinsi Papua yang sudah selesai berlangsung persidangan pemilihan legislatif PHPU Pileg ini. Dan berikut kita akan sama-sama dengarkan keterangan dari kuasa hukum pemohon DPP Nasdem Ucok Edison Marpaung selengkapnya. Hadirkan 3 orang saksi, yang paling penting adalah saksi dari distrik, saksi KSN, dan saksi provinsi. Dan sudah terbukti dalam pembuktian, menurut pemohon ini sudah terbukti. 1,
memang diakui sendiri oleh PPD, KPU, semua akui bahwasanya tidak diberikan di hasil kecamatan atau distrik, di tingkat distrik, baru diberikan sebelum pleno kabupaten, dan di situ diminta untuk tanda tangan. Iya, diminta untuk tanda tangan loh. Ya, mau nggak tidak mau, saksi harus tanda tangan di situ. Kalau nggak, pleno tidak dimulai. Setelah pleno dimulai, kita juga belum tahu kenaikan dari partai lain, tapi kita tahu bahwasanya ada pengurangan partai Nasdem. Ya, tentunya Gemma dan Valen, kita harus sama-sama melihat bagaimana pertimbangan dan juga hasil dari rapat permusyawaratan hakim dari Majelis Hakim, karena pihak pemohon Partai Nasdem sudah optimis bahwa mereka sudah menghadirkan saksi, ahli dan juga bukti-bukti yang pastinya valid dan juga menunjukkan bahwa memang terjadi ada perebutan perolehan suara, pengurangan perolehan suara dari Partai Nasdem khususnya untuk Provinsi Papua. Kita akan sama-sama nantikan juga bagaimana jalannya sidang PHPU Pileg untuk Provinsi Papua Pegunungan dan juga Provinsi Sulawesi Tengah yang nanti akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Valen dan juga Gemma, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto atas informasi Anda langsung dari Gedung MK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.